Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, video kali ini merupakan video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Sikap Anti Korupsi sebagai Bentuk Bela Negara dan Cinta Tanah Air dengan dosen pengampu Bapak Afif Puandi, SPDI, MA. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Saya Reviola Putri dengan NIM 2012-10-14-5. Teman saya Nur Karmila dengan NIM 2012-10-262 dan Rahma Indasari dengan NIM 2012-10-271. Baiklah, berikut ini adalah pembahasan yang akan kami paparkan dalam video pembelajaran kali ini. 1. Membahas tentang korupsi dan integritas. 2. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. 3. Faktor-faktor penyebab korupsi. 4. Dampak masif korupsi. Dan 5. Mungkinkah Indonesia bebas korupsi? Langsung saja kita memasuki pembahasan materi pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian korupsi dan integritas. A. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. B. Perilaku koruptif. Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap, tindakan, pola pikir, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar maupun tidak sadar menjebakan dirinya dalam membuat keputusan yang menghasilkan kegiatan korupsi. C. Bentuk-bentuk korupsi. Karakteristik atau ciri-ciri dari sudut pandang hukum korupsi sebagai berikut. 1. Tindakan memberi dan menerima suap. 2. Tindakan penipuan dan pencurian sumber daya. 3. Tindakan kejahatan ekonomi. Dan 4. Tindakan meminta uang atau sumber daya lain secara paksa. Integritas. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi RI, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rahma Indasari. Baiklah, saya Rahma Indasari akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi, Reviola Putri. Di mana pembahasan kali ini adalah nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi, ada 9 nilai anti korupsi yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Ada 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang kelima kontrol kebijakan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor yang memicu tindakan korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga sikap pada pekerjaan, yang keempat dunia usaha, dan yang kelima negara. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Nur Karmila akan melanjutkan materi dari Rahma Indasari, dampak masif korupsi. Bidang pertahanan dan keamanan, lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kemudian B. Bidang sosial dan kemiskinan, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas,
solidaritas sosial semakin langka. Kemudian C, bidang ekonomi, penurunan produktivitas, kemudian lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapat dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Kemudian yang kelima, mungkinkah Indonesia bebas korupsi? Kita hanya bisa menunggu takdir Tuhan. Apakah yang akan mengalahkan korupsi itu berupa masalah atau bencana alam sebagai akibat dari korupsi ini? Sepanjang sejarah, manusia tidak henti-hentinya mengencam dan mencoba memberantas korupsi. Namun, ironis, manusia pun tidak pernah lelah mempraktekannya. Bisa jadi korupsi telah menjadi watak alam karena hampir mustahil menghapus korupsi sama sekali. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.